Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk ibadah pertangyangan kita pada hari ini tertulis dalam Yeremia 34 ayat 12 hingga ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin awali firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari kita yang pernah membuat janji, tetapi kemudian kita ingkari atau kita langgar? Saya yakin hampir semua kita yang berkumpul pada saat ini pernah membuat janji dan pernah juga mengingkarinya. Ada seorang suami yang lupa hari ulang tahun pernikahannya. Istrinya marah dan berkata, "Sudah berkali-kali kamu janji tidak akan lupa lagi, tapi kamu tetap saja lupa." Suaminya menjawab, "Tapi bukankah aku sudah minta maaf?" Istrinya berkata, "Iya, kamu sudah minta maaf, tetapi kamu ulangi lagi dan lagi dan lagi." Saudara-saudari yang terkasih, banyak dari kita juga memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita mengatakan, "Tuhan, aku janji akan berubah." Tetapi tidak lama kemudian kita langgar. Kita datang ke altar, ke rumah Tuhan, berurai air mata, tetapi kembali ke dosa yang sama. Hari ini kita akan belajar dari bangsa Israel tentang apa yang terjadi ketika kita mempermainkan janji kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yeremia hidup pada masa kehancuran bangsa Yehuda. Raja Zedekia memimpin saat Yerusalem hampir jatuh ke tangan Babel. Dalam tekanan dan ketakutan itu, bangsa Israel mulai bertobat. Tetapi pertobatan yang dangkal dan semu. Mereka membebaskan budak Ibrani yang sebelumnya mereka paksa untuk bekerja, karena mereka tahu itu adalah perintah Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian mereka mengambil kembali budak-budak itu dan memperbudak mereka lagi. Inilah yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin kita lihat. Yang pertama, Tuhan mengingatkan perjanjian yang telah dilupakan oleh umatnya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu. Ini bukanlah sebuah perjanjian yang baru. Tuhan sudah lama perintahkan orang Ibrani yang menjadi budak karena kemiskinan harus dibebaskan setelah 6 tahun. Bisa kita lihat dalam Imamat 25 dan Ulangan 15. Tetapi umat Tuhan mengabaikannya. Mereka memperbudak sesamanya terus-menerus tanpa belas kasihan. Tuhan ingat, tetapi mereka lupa. Bayangkan saja Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita meminjamkan uang kepada sahabat, dan sahabat kita berkata,
Saya janji bulan depan saya akan kembalikan. Tapi bulan demi bulan lewat, tidak dikembalikan. Tidak ada kabar. Bahkan sekarang dia pura-pura lupa. Lalu kita tahu, dia malah belanja besar-besaran. Dia malah pergi liburan. Apa yang akan kita rasakan? Bagaimana perasaan kita? Itulah yang Tuhan rasakan ketika umatnya melupakan perjanjiannya yang kudus. Apakah kita juga sedang melupakan perjanjian kita dengan Tuhan? Apakah dulu kita berkata, Tuhan, aku akan hidup bagimu? Tetapi kita kini sibuk hidup bagi diri kita sendiri. Apakah kita pernah bernazar dalam kesulitan, tetapi setelah Tuhan tolong kita abaikan? Ingat, Tuhan tidak lupa janji yang kita buat. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan mereka sifatnya sementara, bukan seumur hidup. Dalam ayat 15 dikatakan, kalian pun berbalik hari ini dan melakukan apa yang benar di mataku. Awalnya mereka taat. Mereka bahkan memaklumkan kebebasan kepada hamba-hamba mereka di rumah Tuhan. Mereka membuat perjanjian secara rohani. Apa yang terjadi? Begitu ancaman dari Babel surut, begitu keadaan mulai aman kembali, mereka berubah pikiran. Mereka tarik kembali para hamba. Mereka memperbudak kembali. Inilah yang disebut dengan pertobatan palsu. Taat karena terpaksa, bukan karena cinta dan takut akan Tuhan. Demikianlah pula orang yang percaya, yang taat hanya karena takut, bukan karena hormat dan kasih pada Tuhan. Itu bukan kekudusan, tetapi itu adalah kepura-puraan. Demikian juga dengan kita. Kita harus jujur. Apakah kita sedang taat karena sungguh-sungguh? Atau hanya kita sedang butuh Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita hanya mencari Tuhan saat krisis, dan setelah berkat datang kita lupakan Dia? Apakah pertobatan kita didorong oleh cinta atau rasa takut kehilangan berkat? Banyak orang yang sakit, menangis di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan melayanimu. Tapi setelah sembuh, hilang. Tidak kelihatan di gereja. Banyak orang yang berkata, Tuhan, kalau Engkau pulihkan keluargaku, aku akan berubah. Tetapi setelah keluarga damai, dia kembali ke dosa lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak tertarik pada janji sementara. Tuhan tertarik akan kesetiaan kita. Mereka juga menodai nama Tuhan. Kita perhatikan di ayat 16 dikatakan, tetapi kemudian kalian berbalik dan mencemari namaku. Ini adalah sebuah puncaknya. Melanggar janji kepada Tuhan bukan hanya soal pelanggaran pribadi. Itu juga menodai nama Tuhan. Ketika kita membuat janji di dalam nama Tuhan, di rumah Tuhan, lalu kita mengingkarinya, nama Tuhan dipermalukan. Nama Tuhan dicemarkan karena hidup kita. Apakah hidup kita memuliakan nama Tuhan atau mencemarkannya? Apakah kita dikenal sebagai orang Kristen yang setia? Atau hanya Kristen KTP? Saat orang melihat hidup kita, apakah mereka melihat kesetiaan kita kepada Tuhan? Kita tahu, banyak orang yang menikah di gereja, mengucap janji di hadapan Tuhan, dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, sampai maut memisahkan. Tetapi tidak lama kemudian mereka selingkuh. Mereka meninggalkan pasangan. Itu bukan hanya menyakiti pasangan, itu menodai janji kudus di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita berkata, Tuhan, aku akan setia, tetapi kita tidak menepati, kita sama saja mencemari namanya yang kudus. Tetapi kita harus belajar dan mengingat apa yang sudah terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mengakui, kita mengimani bahwa Tuhan tetap setia meski kita tidak setia. Meski umatnya berkhianat, Tuhan tetap menyampaikan firman-Nya. Tuhan tetap mengingatkan, Tuhan tetap menegur. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita bisa lihat di 2 Timotius 2:13. Itulah kasih Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu bukan alasan bagi kita untuk bermain-main. Kasih itu seharusnya membuat kita takut akan Tuhan dan mendorong kita hidup di dalam kesetiaan. Maka hari ini, mari kita periksa hidup kita.
Apakah kita sedang melanggar janji yang pernah kita buat kepada Tuhan? Apakah dalam hal pelayanan, keluarga, pernikahan, dan lain sebagainya? Apakah kita hanya taat karena sedang dalam keadaan masalah? Saat Tuhan tolong, apakah kita tetap setia? Apakah hidup kita sedang mencemari nama Tuhan di mata orang lain? Oleh sebab itu, pada hari ini Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk merasa bersalah, karena kita sudah mengingkari, melupakan janji kita, komitmen kita, apa yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Tetapi kembali hidup dalam kesetiaan, tetapi kembali hidup dalam komitmen itu. Jika ada janji yang pernah kita buat, apakah tentang pelayanan, tentang perubahan hidup, mari kita perbarui hari ini. Kalau kita pernah berkata, Tuhan, aku mau melayanimu, tapi kini kita sibuk mengejar dunia, kembalilah. Tuhan masih menunggu. Menunggu kita untuk datang ke hadapannya, menunjukkan kesetiaan kita, menunjukkan perubahan kita, menunjukkan komitmen kita selama kita hidup di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati.